Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini dalam Telusur Nusantara akan mengangkat sebuah topik tentang Empu Sanibin. Seperti diketahui, Empu Sanibin sendiri merupakan seorang empu yang berasal dari Kunir Lumajang, sebuah desa yang telah dikenal sejak zaman Lumajang, Tigang Juru, dan Majapahit yang tercantum dalam babat kuno bernama Negara Kertagama yang tertulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada. Siang ini kita sedang berada di satu daerah yang cukup bersejarah yang ada di wilayah Lumajang. Kenapa bersejarah? Karena ternyata wilayah ini dari masa yang lampau, dari masa Arya Wiraraja di tahun 1300-an, ini ternyata menyimpan satu peninggalan yang luar biasa dengan kompleks percandiannya, dengan lingga-lingga yoninya, dengan arca-arca nandinya, yang terbukti misalnya saja ada peninggalan kompleks percandian di daerah yang sekarang bernama Desa Kedung Moro atau yang dulu namanya Desa Durgowo. Dan juga lingga-lingga di Kunir Kidul, Desa Kunir Kidul, lingga yoni yang luar biasa. Dan juga di sini ada SD Reco. Nah, kali ini peninggalan-peninggalan tersebut masih juga ada rentetannya, ada runutannya dalam sejarah kita. Nah, sejarah yang khususnya yang terjadi di wilayah Lumajang yang kemudian berganti nama menjadi Lumajang. Kali ini kita akan membahas satu kaitan dengan sejarah Lumajang atau Lumajang, yaitu terkait dengan adanya pusaka. Dan saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, daerah Kunir ini juga pernah disebutkan dalam satu tulisan Empu Prapanca, yaitu babat Desa Warnana atau babat Negara Kertagama, di mana disebutkan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pernah dalam kunjungannya di daerah Lumajang, Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada itu melewati satu daerah bernama Kunir dan Basini. Jadi artinya Kunir ini merupakan daerah yang penting pada masa yang lalu. Kalau dirunut daripada peninggalan bersejarahnya berupa candi-candi, arca maupun lingga yoni, maupun dalam perjalanan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, tentu saja Kunir merupakan daerah yang sangat penting dan diperkirakan atau diduga Kunir adalah tempat daripada para Brahmana, di mana kompleks atau kawasan percandian sangat juga agak banyak ya. Nah, hari ini kita ada di kawasan Kunir, kalau masa yang lalu disebut Dusun Pandian ya, Pandian. Karena ini banyak tempatnya pandi pada masa yang lalu seperti itu. Dan perlu diketahui yang namanya pandian itu sendiri adalah satu pekerjaan para empu, para tukang pandai yang biasanya membuat keris atau senjata-senjata pusaka, yang kalau dalam urutan sejarah seperti yang ada dalam babat Pararaton, kita tentu tahu dan sudah tidak asing lagi ada seorang empu atau pandai yang sangat terkenal, namanya Empu Gandring, yang nantinya menjadi satu cerita hebat dalam pendirian kerajaan Singosari dengan senjata saktinya keris Empu Gandring. Dan hari ini kita juga ingin juga mengungkapkan cerita yang melegenda yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya di kawasan Kunir dan di sekitar Lumajang, terkait adanya satu wedung pusaka. Wedung pusaka ini sudah tidak asing lagi,
atau golok pusaka, sudah tidak asing lagi, namanya golok pusaka atau wedung pusaka karya Eyang Empu Sanibin. Nah, ini menarik karena kenapa? Karya Empu Sanibin ini melegenda di mana-mana. Dan hari ini kita sedang berada di menjadi tamu kehormatan daripada salah seorang keturunan Pande-Pande yang ada di Kecamatan Kunir, merupakan keturunan dari cucu buyut daripada Empu Sanibin tersebut. Oleh karena itu kita langsung saja berwawancara, kita bersilaturahmi. Assalamualaikum, Mbah. Ya, jalan. Barangkali namanya sinten? Pak Subakir. Pak Subakir. Umur berapa kira-kira? Lek masalah umur nggih kurang lebih swidak kowe. Oh, swidak ya. Nggih, swidak. Ya. Atau mungkin swidak atau 70 ya. Nggih, Jadi ya umur beliau antara 60 sama atau 70-an. Pak Subakir. Jadi beliau ini jenengan ini termasuk keturunannya dari Empu Sanibin dari silsilahnya ya nopo? Nggih, cuma nggih napa ngarani nggih? Wong mboten anu iki, mboten enan tinggalane napa. Jenengan katanya Empu Sanibin niko tidak punya putra. Betul napa mboten? Mboten enten punya. Enggak punya, berarti jenengan ini buyut ada atau keturunan daripada adiknya napa? Adiknya kira-kira kalau buyutnya panjenengan siapa? Nama buyutnya Eyang Subakir ini? Sampuro. Oh, Sampuro. Wah, saya pernah dengar itu. Sampuro. Sampuro. Tukang pande yang hebat juga nih. Sampuro. Ini kita ternyata para penonton kebetulan sekali saya ternyata bisa bertemu Eyang Subakir. Mbah Subakir ini keturunan daripada Eyang Sampuro. Eyang Sampuro itu adalah adik daripada Eyang Sanibin. Nah, ternyata begitu runutannya kira-kira ya. Karena Eyang Sanibin sendiri tidak punya keturunan. Terus ceritanya ini Eyang Sanibin itu daerahnya asli Kunir atau dari? Asli Kunir. Kalau Eyang Sanibin ini lahir di Kunir ya? Kunir. Berarti lahir di Kunir ya, berarti putra Lumajang asli ya? Kira-kira begitu. Terus beliau ini bisa membuat wedung pusaka itu dari mana? Nopo dari bapaknya atau dari mbahnya atau mungkin langsung bisa sendiri? Apa ndamel gaman-gaman sing asli gamane? Nggih. Gitu ki bapak. Oh, memang keturunan ya. Jadi Eyang Sanibin ini memang adalah garis keturunan para Pande. Empu-empu di masa kerajaan Lamajang tentunya. Terus kira-kira panjenengan ini dengan Eyang Sampuro itu kakek buyutnya jenengan ya? Nggih. Kakek buyutnya jenengan. Jadi kalau jenengan antara 60-70 kakek buyutnya ya, berarti kira-kira ditambah 200 tahun dari sekarang. Nanti kira-kira Eyang Sanibin itu saudara-saudara bisa dirunut. Beliau lahir ini antara tahun 1800-an kira-kira. Bisa kurang, bisa lebih, tapi sekitarnya tahun segitu ya kira-kira. Jadi kalau dirunut seperti itu, jadi 3 di atasnya Eyang Subakir ya, Eyang Sanibin. Nah, yang saya tanyakan kalau Eyang Sanibin ini membuat membuat pusaka itu hanya wedung tok, nopo ada keris atau ada arit atau ya nopo? Buyut kula niku lek ndamel nggih wedung-wedung slamet niku, Mun. Mboten nate ndak pernah buat misalnya baca-baca. Napa ngeten? Mboten. Oh, khusus memang wedung ya. Ndamel wedung. Oh, wedung. Sewu ya, permisi ya. Nggih. Kira-kira lebih dawa, lebih panjang. Ya ana sing ndek, ana sing ndek ngene. Ya wedung bentuke. Oh, wedung. Kayak gini wedungnya kan gini. Iya, wedung. Oh, ndak pernah keris ya? Ndak. Oh iya, ndak pernah. Mboten. Tapi wedungnya itu bukan untuk
bacok-bacok nggih kayu. mboten. Oh, untuk pusaka. Nggih. Wah, Nggih. ini yang luar biasa. Jadi kelebihan daripada Eyang Sanibin ini khusus membuat wedung pusaka, saudara-saudara. Jadi wedung pusaka yang sudah melegenda, tidak hanya di Lumajang tapi mungkin di Jawa Timur orang sudah pada tahu yang namanya wedung pusaka Empu Sanibin. Nggih. Apa khasiatnya, kira-kira tuahnya wedung daripada wedung Empu Sanibin ini biasanya, Mbah? Wedung lek Mbah Nggih. Sanibin niku Nggih, nggih, nggih. ya tenane pecah. Oh. Nah, niki pecah. Pecah rengat wombong ngoten, Pun. Oh, enggak. Semua goloknya wedungnya pasti begitu. Oh nggih. Kayunya yang pecah. Nggih, ya? kayu. Oh, terus khasiatnya itu apa untuk kalau perang untuk membunuh atau untuk apa? Mboten. Bunuh apa? Biasanya nopo lek Yo. yang Sanibin itu apa biasanya? Untuk keselamatan. Ya nopo? wis selamatan asli ya. Asli. Jadi tidak boleh dipakai untuk melukai tiang. mboten Wah, bisa, nggih ya? mboten. Oh, malah ini hal yang luar biasa. Jadi pusakanya berupa golok atau wedung, saudara-saudara, tapi tidak untuk membunuh. Padahal Oh, nggih, biasanya bener. wedung itu untuk membunuh atau melukai orang, tapi atau memotong kayu dan sebagainya. Tapi kelebihannya daripada wedung Eyang Sanibin ini adalah untuk keselamatan. Nggih. Sifat kandel ya, Nggih, untuk keselamatan di ini ya, untuk keselamatan bagi para pemegangnya. Mungkin niku sing disenengi tiang ya. Nggih. Jadi dicari. Nggih. Kira-kira pada zaman Eyang Sanibin itu berapa puluh kira-kira? Mboten ngertos, berapa puluh wedung yang Nggih ndamele nggih kata. Nggih kata cuma gawene niku angger bulan Suro. oh, jadi tidak boleh dulu itu buat pokoknya ono Wah, mesin. ya. Ndak moro pokok akeh duite gawe ya. Wah, Oh, jadi biarpun misalnya saya pejabat zaman dulu, zaman London, Iya. terus mesen wedung, Iya. oh, bulannya di luar bulan Suro, duitnya akeh ndak dilayani juga. Nggih mboten. Ini hal yang luar biasa. Iya. Bulan Suro nggih. Nggih bulan Suro. Oh, ini. Terus tentu wonten dungane to. Ya mesti ae. Pasti ya. Mungkin ada sedikit-sedikit bocorannya niku dungane napa kira-kira? Ndak ono bocorane. Oh, udah ada bocorannya. Tentu saudara-saudara, jadi membuatnya Eyang Sanibin ini di bulan Suro. Dan kalau Eyang Sampuro niki nggih ndamele sama dengan Eyang Sanibin satu penggawean. Nggih asline ra anu Asline niku Mbah kula niku dados adike Mbah Sanibin nggih. Adiknya. Terus bareng ngono. Terus buyut kula niku ra Sampuro. Ya, ya. Sampuro. Terus sing jenenge Pak Sampuro iku nulungi nambut gawe. Oh, jadi saudara-saudara, Kan koline ya, gamane koline. Eyang Sanibin ini tidak punya keturunan, tapi punya adik namanya Eyang Sampuro. Sampuro. Nah, Eyang Sampuro ini juga membantu Oh, nggih. bekerja bersama dengan Eyang Sanibin. Kebetulan Eyang Sampuro ini kakek buyutnya Nggih. Mbah Subakri. Seperti itu kira-kira. Nah, kan berarti katanya tiang niku wonten wedung Sampuro, wedung Sanibin lainnya mboten. Nggih mboten nggih sami. Oh, sami ya. Sami. Oh, iya. Sami. Terus ceritanya niku Eyang Sanibin itu terakhir itu mboten wonten umur atau meninggal di mana, Mbah? Lek meninggal kok mboten mboten semerap. Diceritakan Nggih. ya. Niku bapak kula niku, bapak nggih. Nggih, nggih. Niku mboten semerap. Oh, tidak diceritakan nggih. Nggih. Kalau Eyang Sampuro, Nggih, teng mriku kuburan. oh kuburannya ada, malah Eyang Sanibin yang tidak ada kuburannya. Mboten enten. Wah, luar biasa. Lah, ini. Kita juga harus runut ini. Nggih, Nggih, nggih. Jadi mudah-mudahan dengan begini orang Lumajang juga terketuk bahwa daerah Kunir terutama di Pandian, Nggih. saat niki dusun apa? Karangsukup.
masuk dusunnya ini Sumber Dawe. Sumber Dawe. Sumber Dawe. Dulu adalah daerah Pandean namanya. Iya. Ini adalah tempat daripada para Pande keturunan raja-raja, adipati Lumajang yang luar biasa gitu. Dan terakhir itu yang legendaris adalah Wedung Pusaka Empu Sanibin. Barangkali itu laporan kita dari desa Kunir Kidul, khususnya Dusun Sumber Dawe atau dulu disebut Pandean. Barangkali yang bisa kita laporkan mungkin dari jejak-jejak yang ada, ini adalah paronnya dan sebagainya, salah satunya seperti itu terkait dengan Wedung Pusaka Empu Sanibin ya, dari wilayah Kunir, Kabupaten Lumajang, lereng timur Mahameru. Terima kasih banyak para penonton sudah mengikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam acara-acara edisi pusaka berikutnya.